Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di dalam video project kali ini, kami akan membahas terkait toleransi beragama dalam kemajemukan wawasan dunia yang ada di Kampung Sawah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bayu Laksmana dengan nomor mahasiswa 010532100015. Halo, perkenalkan saya Firdaus, NIM 010532100002. Halo, nama saya Meitalia Sari, NIM saya 010532100031. Saya Muslim ST dengan NIM 010532100004. Halo, nama saya Sabrina Gibiro dengan NIM 010532100002. Nama saya Yuni Amelia, NIM 010472100005. Di sini kita akan menjelaskan pengertian wawasan dunia, toleransi beragama, dan bagaimana mengimplementasikannya. Apa sih wawasan dunia itu? Wawasan dunia adalah persepsi kehidupan mengenai bagaimana cara memahami, menafsirkan, dan menginterpretasikan secara fundamental dan intelektual yang dapat mempengaruhi pandangan hidup setiap manusia yang dijadikan sebagai landasan hidup serta mempengaruhi way of life atau cara hidup setiap individu maupun sekelompok orang. Toleransi beragama dalam wawasan dunia yang dimiliki oleh seorang individu maupun sekelompok orang akan mempengaruhi dirinya dalam bertoleransi dengan lingkungan sekitarnya. Artinya, apabila individu maupun sekelompok orang tersebut terbiasa hidup di dalam lingkungan yang membentuk suatu pola wawasan dunia yang ia yakini, maka dirinya dapat menciptakan sebuah pandangan hidup positif baru yang dapat digunakan dalam berinteraksi dengan individu lainnya. Implementasi wawasan dunia. Cara mengimplementasikan pentingnya toleransi beragama dalam kemajemukan wawasan dunia yang lebih mengutamakan tradisi, kebudayaan, kebersamaan, persaudaraan, kerukunan, serta saling menghargai satu dengan yang lainnya tanpa melihat adanya perbedaan, baik perbedaan agama maupun perbedaan-perbedaan lainnya, sehingga terciptanya kerukunan di dalam masyarakat, seperti yang ada dan telah diterapkan di Kampung Sawah, Bekasi. Berikut ini video singkat yang dapat dijadikan contoh pengimplementasian toleransi beragama. Maka cara kami juga menularkan kepada yang lain atau generasi penerus atau mungkin kepada anak-anak kami sendiri, ya sudah, itu adalah saudaramu. Kami punya grup yang namanya ada Persaudaraan Kampung Sawah. Soal politik tidak dibahas di situ, soal agama tidak dibahas di situ, soal ras tidak dibahas di situ. Yang dibahas di situ adalah soal persaudaraan. Selamat sore, assalamualaikum. Sore juga, waalaikumsalam. Bang umpama ibu seorang keramat, abang kalau ngomong kudu hati-hati. Menyampaikan bersama rombongan dengan segala hormat, mau diterima dengan senang hati. Bang ke kampung keramet nggak beli komen, tapi pantas di bawah lari. Hormat abang sama rombongan, terima tapi apa badan kemari. Dengan mengembangkan tradisi atau budaya yang ada di Kampung Sawah, secara khusus mengembangkan tradisi Betawi di sini yang ada, maka di sini pun juga kita mau melibatkan anak-anak muda. Mereka juga mengembangkan budaya-budaya yang ada, baik tarian, begitu ya, ataupun musik, gitu ya, musik yang ada di sini, ataupun juga kerjasama yang lain yang bisa membuat mereka juga semakin menyadari kalau mereka itu harus bersosialisasi dengan yang lain di sini. Budaya menjadi pintu masuk kita untuk kita tetap menghargai satu dengan yang lain. Di dalam contoh video yang telah kita tampilkan, di sana terlihat jelas bagaimana mereka, seluruh masyarakat yang ada di Kampung Sawah, memiliki toleransi agama yang sangat tinggi. Mereka lebih mengembangkan tradisi, budaya, kebersamaan, dan kekeluargaan di dalam keberagaman yang ada, di mana mereka mempergunakannya untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan yang terdapat di kehidupan masyarakat. Toleransi beragama merupakan kebiasaan cara masyarakat yang tinggal di sana untuk saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lainnya. Dan hal-hal tersebut sudah ada dan dibentuk sejak zaman dahulu sebagai warisan nenek moyang
mereka semua yang hidup di kampung sawah. Pada bagian kali ini kami akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan, yaitu mengapa toleransi beragama dapat dikatakan menjadi sebuah wawasan dunia, apa alasannya, dan apa pengertian yang benar. Pandangan akan keragaman yang ada di tengah-tengah masyarakat dapat dikatakan menjadi sebuah prinsip hidup ketika kita memahami akan kemajemukan yang ada di negeri ini dan juga selaras dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, maka hal tersebut sudah dapat dikatakan menjadi sebuah wawasan dunia yang terbentuk. Berbeda-beda tetapi tetap satu, merupakan sebuah wawasan sakral yang dicetuskan oleh para pendiri bangsa dan idealnya diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap sifat toleransi di antara masyarakat yang ada. Bila kita sudah memiliki kepercayaan dan pemahaman atas pentingnya untuk memiliki toleransi antar umat beragama, tentunya hal ini akan tercermin dari perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan perilaku-perilaku toleran. Nah, hal ini sejalan dengan video yang telah kita saksikan tadi, bahwa masyarakat kampung sawah mengesampingkan segala perbedaan antar politik maupun urusan-urusan agama dan mengedepankan kesatuan dan persatuan antar masyarakat. Hal inilah yang juga mencegah adanya perpecahan dan permusuhan dalam antar umat beragama. Contoh pengoperasionalisasi dan aksiologi dari toleransi beragama sebagai wawasan dunia. Yang pertama adalah agama-agama bekerja sama melakukan kegiatan sosial dengan tujuan demi kebaikan bersama. Misalnya, menggerakkan kegiatan tradisi budaya bersama-sama di kampung sawah. Ketika ada acara pernikahan, menggunakan tradisi palang pintu khas Betawi yang dilakukan remaja sanggar budaya yang beranggotakan kaum muda dan tua dari semua agama yang ada di sana. Tidak dikhususkan untuk agama tertentu saja. Lalu yang kedua, agama-agama bekerja sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Misalnya, melakukan sistem ronda secara bergiliran untuk menjaga keamanan wilayah. Lalu melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan, membantu acara perayaan keagamaan suatu agama dengan menjaga ketertibannya. Memiliki wadah atau sarana komunikasi di dalam lingkungan untuk menjaga silaturahmi tanpa pembahasan mengenai politik dan sara. Wadah atau sarana tersebut dipergunakan seluruh warga dalam memperkaya pemahaman pentingnya kebersamaan dan kekeluargaan dalam bertoleransi tanpa melihat adanya perbedaan satu dengan yang lainnya. Kesimpulannya adalah wawasan dunia sebagai pandangan hidup yang berfungsi sebagai cara berpikir manusia telah ditetapkan dalam masyarakat kampung sawah secara baik dan dapat menerima perbedaan yang ada bukan sebagai suatu permasalahan, tetapi justru menjadikan sebuah keindahan yang dipadukan dengan kebudayaan. Toleransi yang diterapkan di kampung sawah dapat dijadikan contoh bahwa perbedaan itu bukanlah suatu masalah, melainkan sesuatu yang dapat kita syukuri karena dengan adanya perbedaan kita dapat saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Hanya tinggal bagaimana kita dapat mempelajari cara untuk saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lainnya, yang kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang telah ada di kampung sawah itu dalam bertoleransi beragama, di mana keragaman agama merupakan pemberian Tuhan kepada seluruh makhluk di dunia ini dan budaya merupakan kenyataan sosial yang dapat diterapkan dalam lingkungan untuk saling bekerjasama demi kebaikan bersama baik secara individu maupun kelompok. Dapat kelompok kami simpulkan bahwa toleransi yang terjadi di masyarakat kampung sawah merupakan contoh konkret dari penerapan wawasan dunia dalam kehidupan sehari-hari. Di sini toleransi kita lihat sebagai suatu peristiwa yang terjadi terus-menerus dan bukan suatu fenomena yang baru atau fenomena yang jarang terjadi. Nah, disinilah kita melihat bahwa toleransi sudah tertanam dan berakar di masyarakat kampung sawah. Hal inilah yang mencegah adanya perpecahan dan permusuhan antar umat beragama dan sejalan dengan prinsip kita sebagai warga negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan antar bangsa dan bernegara. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.